Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan, pengajar fisika. Pada kali ini kita akan mempelajari bagian dari fisika kelas 10 semester ganjil, yaitu tentang gerak melingkar. Oke, pada kali ini kita akan belajar gerak melingkar bagian 1, yaitu gerak melingkar beraturan. Oke ya, kita mulai. Kompetensi dasar yang dicapai dalam pembelajaran gerak melingkar ini adalah menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan pengertian gerak melingkar beraturan. Oke. Yang kedua, menerapkan formulasi hubungan kecepatan linier dan kecepatan anguler dalam gerak melingkar. Yang ketiga, menganalisis kecepatan linier dan anguler pada hubungan roda-roda. Dan yang terakhir adalah menerapkan formulasi percepatan sentripeta. Oke ya. Apa itu gerak melingkar beraturan? Jika suatu titik bergerak menurut lintasan berupa lingkaran dengan kecepatan sudut konstan, maka titik tersebut melakukan gerak melingkar beraturan. Jadi, sebuah titik melakukan gerak dengan lintasan berupa lingkaran dan kecepatan sudut konstan atau tetap, maka titik tersebut melakukan gerak melingkar. Kita akan melihat contoh gerak melingkar sebelum kita melanjutkan pembahasan rumus-rumus dalam gerak melingkar ya. Ya, coba amati ini di dunia fantasi ya. Ini adalah gerak melingkar. Tentu dalam gerak melingkar itu dia memiliki poros ya. Ini porosnya. Terus ini ada jari-jari. Ini bergerak melingkar. Tapi kita tidak bisa pastikan apakah ini gerak melingkar beraturan ya. Tapi kalau dilihat dengan kasat mata, kecepatan angulernya kelihatan konstan. Nah, ini contoh gerak melingkar. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak melihat contoh gerak melingkar ya. Nanti kita bisa diskusikan contoh-contoh gerak melingkar. Coba kita lihat dalam bentuk yang lain ya. Ya, ini juga contoh gerak melingkar ya. Ya, pokoknya setiap benda titik yang bergerak dengan lintasannya melingkar dengan sebuah pusat, dia adalah gerak melingkar. Ini adalah kincir pemutar generator listrik ya. Kita lanjutkan besaran dalam gerak melingkar ya. Ini tadi kita udah lihat contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam gambaran ya, ini pusat ya, ini adalah jari-jari, ini jari-jari R kecil ini. Terus ini adalah titik ya, titik yang bergerak membentuk lintasan melingkar ya, titik S ini adalah VP ya, ini kecepatan linier ya, ini kecepatan linier. Jadi kecepatan linier selalu meninggung, menjadi garis singgung dari lintasan lingkaran itu. Sedangkan kecepatan anguler itu adalah kecepatan melingkarnya ini. Kecepatan anguler adalah seberapa cepat dia berputar, ya. Sedangkan kecepatan anguler linier seberapa jauh dia bergerak, ya, lintasannya. Ini kecepatan angulernya. Oke, kita lihat beberapa besaran dalam gerak melingkar ya. Jadi ini kecepatan anguler, ini kecepatan linier. Sedangkan ini, theta ini adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergerak melingkar. Kita tahu bahwa sudut itu adalah omega kali waktu. Omega itu kecepatan sudut ya. Nah, kita coba lanjutkannya. Nah, ada beberapa besaran dalam gerak melingkar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah periode dan frekuensi. Apa itu periode dan frekuensi ya? Frekuensi adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan suatu benda dalam 1 detik. Jadi jumlah putaran dalam 1 detik itulah frekuensi, dan satuannya adalah hertz ya. Satuan internasionalnya adalah hertz. Itu frekuensi ya. Simbolnya F dalam huruf kecil. Oke, yang pertama adalah frekuensi, simbolnya
F dalam huruf kecil, satuannya adalah hertz, pengertiannya adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan suatu benda dalam 1 detik. Oke. Yang kedua adalah periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran penuh. Apa itu satu lingkaran penuh? Yaitu sudut 360 derajat ya. Satuan yang sering digunakan untuk periode adalah detik atau sekon ya. Simbol yang digunakan adalah T besar ya, T dalam huruf besar. Waktunya tadi sekon ya. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah sudut ya, sudut ini. Apa itu sudut? Adalah salah satu besaran yang berupa ruas garis dari satu titik pangkal antara satu posisi ke posisi lainnya. Satuan internasional untuk sudut adalah radian. Jadi radian ya, bukan derajat. Nah, apa itu radian? Satu putaran ya, benda bergerak melingkar satu putaran itu besarnya 2 V radian ya, 2 V radian. Atau satu putaran itu 360 derajat ya, 360 derajat, dan itu sama dengan 2 V radian. Jadi satu radian itu berapa derajat sih? Tinggal dibagi aja ya, 360 bagi 2 V. Jadi satu radian sama dengan 57,3 derajat. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan gerak melingkar beraturannya. Jadi perpindahan linear dan perpindahan sudut. Jadi tadi kan ada kecepatan linear, ada kecepatan sudut. Tentu ada perpindahan linear, ada perpindahan sudut. Nah, setiap bagian benda yang berputar akan bergerak dalam satu lintasan dalam bentuk lingkaran yang berpusat pada porosnya. Ya, hubungan antara perpindahan linear dan perpindahan sudut. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi di gambarnya, ya, ini gambarnya. Ini perpindahan linearnya dari titik ini ke titik ini, sedangkan sudutnya adalah ini, ya. Artinya kalau perpindahan linearnya satu keliling lingkaran, maka perpindahan sudutnya adalah 2 V radian, paham ya? Jadi satu keliling lingkaran untuk perpindahan linearnya, untuk sudutnya adalah 2 V radian. Kita lanjut. Nah, jadi delta sudut atau perpindahan sudut sama dengan perpindahan linear atau jarak dibagi R ya. Jadi jarak sama dengan jari-jari lintasan dikali sudut ya. Jari-jari lintasan dikali sudut. Jadi ingat, ini ada rumus yang bisa kita sebut pertama ya. Ini rumus bahwa lintasan yang dicapai oleh gerak melingkar sama dengan jari-jari dikali perubahan sudutnya. Oke ya. Nah, apa itu delta theta? Adalah perpindahan sudut dalam satuan radian. Apa delta x? Perpindahan linear dalam satuan meter ya, sedangkan R adalah jari-jari. Oke, itu rumus yang pertama. Nah, perpindahan sudut pada gerak melingkar beraturan dituliskan ya, sudut yang ditempuh sama dengan sudut awal tambah omega kali delta T. Apa itu omega? Adalah kecepatan sudut. Artinya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu ya. Jadi theta itu adalah posisi sudut akhir, sedangkan theta 0 adalah posisi sudut awal, dan omega itu adalah kecepatan sudut. Ya. Sedangkan delta T adalah selang waktu. Ya. Nah, kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kecepatan sudut sering juga disebut dengan kecepatan anguler, ya, yaitu sudut yang ditempuh oleh sebuah titik yang bergerak di tepi lingkaran dalam satuan waktu T tertentu, ya. Jadi kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh oleh sebuah titik yang bergerak di tepi lingkaran dalam satuan waktu T, ya. Jadi sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Satuannya adalah radian per sekon ya, sedangkan simbolnya adalah omega ya. Ini omega, ini omega. Jadi ya nih, kalau lintasan sudut yang ditempuh adalah 2V, berarti ini satu lingkaran kan? Sudut untuk satu lingkaran, waktu yang
diperlukan adalah periode. Periode itu waktu untuk satu lingkaran, sedangkan 2V adalah sudut untuk satu lingkaran. Jadi omega itu adalah sudut untuk satu lingkaran dibagi waktu untuk satu lingkaran. Jadi 2V per T. Kita tahu bahwa T itu hubungannya adalah dengan F itu 1 per F. Jadi omega itu dirumuskan dengan 2V per T atau 2VF. Ya, 2VF ini frekuensi, sedangkan ini periode. Satuannya adalah radian per sekon. Itu kecepatan sudut ya. Nah, sekarang kecepatan linier. Kecepatan linier adalah salah satu besaran dalam fisika yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini kita sudah pelajari dalam kinematika gerak bahwa kecepatan linier itu adalah jumlah perpindahan dibagi waktu ya. Nah, simbol dari kecepatan linier adalah V, huruf kecil ya. Jadi bisa kita tulis begini. V ya, itu kecepatan linier sama dengan omega kali R. Omega itu adalah kecepatan sudut, sedangkan R adalah jari-jari. Jadi hubungannya itu ya, sekali lagi, kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Oke, kecepatan sudut sendiri adalah 2V per T. Jadi V itu sama dengan 2V per T kali R, atau sama dengan 2V F R. Satuannya adalah meter per sekon, ya. Nah, itu adalah kecepatan linier. Nah, kita akan bahas contoh-contoh soal dalam gerak melingkar beraturan ini, ya. Kita akan bahas soal untuk selanjutnya. Ya, contoh soal yang pertama, sebuah roda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut 240 rpm. Oke ya, jadi omega itu sama dengan 240 rpm. Oke ya, apa itu rpm? Adalah rotasi per menit. Oke ya, tentukanlah frekuensi. Jadi yang ditanya adalah frekuensi, ya, periode, dan kecepatan sudut. Oke ya. Nah, intinya ada di sini. Jadi berapa kecepatan sudutnya adalah 240 rotasi per menit. Satu rotasi itu sama dengan 2V radian ya, 2V radian. Sedangkan 1 menit adalah 60 sekon. Jadi sama dengan ya, ini 240 coret 60 jadi 4 ya, 4 berarti 4 kali 2 8 ya. Jadi kecepatan sudutnya adalah 8 V radian per sekon. Tentu ini sudah menjawab pertanyaan nomor C ya. Nomor C yaitu 8 radian per sekon. Nah, yang berikutnya berapa frekuensinya? Omega itu tadi rumusnya adalah ini yang A, ini yang C ya. Adalah 2VF ya. Sedangkan omeganya adalah 8V, sama dengan 2V kali F. Jadi frekuensinya sama dengan 8V per 2V, yaitu 4 Hz ya, 4 Hz. Oke, sudah terjawab yang A. Sekarang bagian B, berapa periodenya? Periode itu adalah 1 per F, sama dengan 1 per 4 sekon. Oke, inilah 3 jawaban dari pertanyaan contoh nomor 1 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut 40 V radian per sekon ya. Jadi omega sama dengan 40 V radian per sekon. Nah, berapa putaran yang dapat dilakukan benda tersebut dalam 1 menit? Jadi berapa N dalam waktu 60 sekon atau 1 menit? Oke ya. Jadi omega itu tadi sama dengan 2VF ya. Omeganya adalah 40V ya, sama dengan 2V kali F. Jadi F-nya bisa kita dapat yaitu 40 dibagi 2 ya, berarti 20 Hz. 20 Hz itu artinya 20
putaran tiap sekon. Kalau 60 sekon, berapa putaran dong? Berarti T dikali frekuensi, ya. T dalam satuan detik tentunya. Jadi 60 detik, 60 kali frekuensinya 20 Hz, ya. Jadi sama dengan 1200 putaran. Oke. Jadi kalau 1 detik saja 20 putaran, 60 detik berarti 1200 putaran. Itu contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh soal ya, contoh soal yang ketiga. Ini soalnya sederhana ya. Sebuah roda dengan radius 40 cm, jadi radiusnya 40 cm atau sama dengan 0,4 meter ya. Diputar melingkar beraturan dengan kelajuan liniernya adalah 1,2 meter per sekon. Pertanyaannya berapa kecepatan sudutnya? Omega tadi rumusnya adalah V per R. Ingat ya, berapa V-nya? 1,2 meter per sekon ya. Berapa R-nya? R-nya adalah 0,4 ya. Jadi 12 bagi 4 sama dengan 3 radian per sekon. Sederhana ya. Itu contoh soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Ya, contoh soal yang terakhir, sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan melakukan 1200 putaran tiap menit ya. Jadi 1200 putaran tiap menit ya, tiap menit. Jadi ini bisa kita rubah menjadi frekuensi yang satuannya putaran per sekon ya. Jadi tiap 3 putaran tiap 3 menit ya, tiap 3 menit. Jadi ini sama dengan 1200 oke, per 3 kali 60 putaran per sekon, atau ini sama dengan hertz ya, hertz. Jadi ini sama dengan ini coret ya, 4 oke, 400 atau 40 per 6 Hz ya, 40 per 6 Hz, itulah frekuensinya. Nah sekarang berapa kecepatan linier? Kecepatan linier adalah omega kali R meter per sekon. Omeganya 2VF kali R ya, jadi sama dengan 2V kali frekuensinya 40 per 6, R-nya 3 meter ya, jadi sama dengan ini 2 kali 3, 6 coret, jadi sama dengan 40 V ya, meter per sekon. Inilah jawabannya. Oke, kita sudah membahas 4 contoh soal dari gerak melingkar beraturan dan besaran-besaran fisis dari gerak melingkar beraturan. Sekian pertemuan kita dalam video yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada video yang kedua untuk gerak melingkar berubah beraturan. Sekian, semoga bermanfaat dan kalian boleh memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.